lanjutkan ke karya tulis. Sekarang kan udah ada ruang lingkupnya Ibu di ruang GTK itu di-upload atau diunggah di ruang GTK itu karya bayi Ibu itu keren banget Bu, Pak. Jadi Bapak tadi dileskan gak tanpa bayar itu keren Pak. Berarti Bapak guru macam Umar Bakri ya kan Pak? Oke, selanjutnya ada tambahan untuk Ibu Satya. Sedikit aja dari saya Bu. Banyak juga nggak apa-apa Bu. Yang praktik baik yang saya terapkan di sekolah saya sesuai dengan pembelajaran mendalam kita Bu, ada namanya memuliakan. Jadi sebelum saya ke anak-anak, saya olah rasa dulu ke anak-anaknya nih. Seperti menanyakan, how are you today? Jadi saya menanya dulu kabar anak-anak, I'm fine gitu. Jadi kita harus mempersiapkan kondisi anak-anak seperti mensana corpore sano, di dalam tubuhnya sehat, dalam jiwa yang kuat. Jadi saya bilang dulu, anak-anak pada sehat semuanya, gitu juga. Nah itu mempersiapkan pembelajaran ke depan. Iya sadar deh. Iya sadar. Belajar bahasa Inggris. Iya. Nah kalau bahasa Inggris ini Bu, anak-anak tuh kebanyakan rasa takutnya, rasa takut salah untuk ngomong. Padahal kalau kita guru bahasa Inggris, salah pun nggak apa-apa nak, salah pun dari proses belajar itu sendiri gitu. Jadi kembali lagi saya praktek baiknya itu penggunaan digital lagi. Karena selama ini saya rasa saya termasuk sendiri ya Bu ya, termasuk guru muda, janganlah sampai tertinggal teknologi gitu. Jadi saya mencoba pakai quizzes. Seperti saya pun banyak belajar dari guru-guru di sini. Jadi mereka itu berpacu sama, mereka selalu pakai handphone. Dikasih link quizzes, suruh ngerjakan, makin semangat. Apalagi nilainya langsung kita tampilkan di layar. Jadi dia memacu, oh aku dapat nilainya segini, dapat nilainya segini. Jadi mereka itu termotivasi lah gitu. Itu lebih banyak sih Bu, cuma itu aja ya. Itu aja. Iya, terima kasih kepada rekan-rekan panelis kita berikut ini. Untuk sesi panelis Pak Polka dan Bu Tati serta Bu Satya kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan panelis yang berikutnya. Give applause untuk ketiga panelis. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu-Ibu. Oke, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, ya benar sekali ya. Kayaknya totalitas ya. Oke, selanjutnya panelis yang berikutnya kita panggilkan kepada Ibu Dwi. Udah hadir? Oke. Silahkan Ibu Dwi. Kemudian Bapak Wisnu. Silahkan. Kemudian kepada Ibu Anissa. Silahkan Ibu Anissa. Baik, acara untuk selanjutnya bincang-bincang kita kali ini akan dipandu oleh Ibu Suwaibatul Aslamia dan panelis kita yang pertama yaitu Ibu Anissa dari SMA IT Jabarno dan Ibu Dwi Kurniati dari SMA Negeri 1 Labuhan Beli dan Bapak Wisnu dari SMA Negeri 1 Hamparan Perak. Kepada Ibu Suwaibatul Aslamia, dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Ros. Bu, sini. Pak Wisnu ya, Pak Wisnu. Pak Wisnu itu masih lajang, jadi malu-malu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan fasilitator, dan yang paling saya banggakan ini rekan-rekan dari masing-masing sekolah sebagai peserta IN2 yang hari ini talkshow. Ya, talkshow IN2 pelatihan pembelajaran mendalam dengan judul kita ngobrol, yaitu ngobrol dan belajar. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan ya, kayak TND. Kalau saya nggak TND, tapi saya Ibu Suwaibatul Aslamia MSc, kebetulan saya menjabat
kali ini kita sama sebagai fasilitator. Nah, perlu sebelumnya ya Pak Agus, ini kan kita kedatangan kepala-kepala sekolah, ya walaupun Bapak Ibu dari kepala sekolah swasta ya yang hadir, tadi Sunggal sudah diwakili ya kebetulan Pak Asron dia juga sebagai fasil di SMA Negeri 1 Deli Tua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir menghadiri undangan dari BBGTK untuk hadir di SMA Negeri 1 Sunggal. Kita beri ucapan terima kasih ya sama-sama ya, tepuk tangan ya. Harapannya kehadiran Bapak Ibu memberikan semangat kepada peserta kami yang hadir pada hari ini. Saya sebenarnya kepinginnya tadi saya tertarik ya sama penalis yang terdahulu ya, karena itu orang-orang hebat dan bukan semuanya pegawai negeri. Di situ dapat kita tunjukkan bahwasannya yang bukan pegawai negeri pun yang honor bisa menunjukkan karakteristik yang baik gitu ya, prestasi yang baik di sekolah besar ya, SMA 1 Sunggal. Tapi itu tadi dari SMA 1 Sunggal. Nah sekarang Bapak Ibu, ini saya perkenalkan Pak Wahyu. Pak Wahyu ini adalah Pak Wisnu ini adalah guru honor di SMA Negeri 1 Hamparan Perak. Diberi plus ya sama Pak Wisnu ya. Pak Wisnu ngajar berapa JP di sana? Saya ngajar di SMA 1 Hamparan Perak itu 41 jam, kemudian tambah 1 jam lagi untuk pembimbingan wali kelas. Guru wali ya? Wali kelas. Hebat ya Pak, 41 JP. Saya tadi ingat Bu Dwi, waktu saya jadi guru honor, Bapak Ibu saya dulu 13 tahun jadi guru honor. Saya honornya di SMA Negeri 1 Lupakam, mulai dari honor SPP sampai PNS di situ Bu Dwi. Luar biasa nih perjuangannya. Tapi saya juga pernah ngajar di Medan, ya di Sinar Husni sama di perguruan Krakatau Medan. Jumlah jamnya 60 JP Ibu. Pagi sore 60 JP. Dulu kita berlomba-lomba untuk jadi kalau guru honor dapat jam banyak. Tapi alhamdulillah dapat kepercayaan, saya ngajar 60 JP, gaji saya jumlahnya 540.000. Sekarang udah berapa itu Bu Dwi? Ya, nah itu suka dukanya ya. Jadi Pak Wisnu jangan kecil hati gitu ya. Kadang kan kalau di negeri itu kan banyak ya tunjangan-tunjangan sertifikasi. Pak Wisnu ada sertifikasi? Alhamdulillah kemarin sudah lulus saya Pak. Sudah lulus dari PPG tahap 3 ini. Alhamdulillah, kita tunggu ya makan-makannya Pak Wisnu. Ya. Ini saya bermula dari Pak Wisnu. Kebetulan ini kepala sekolahnya nggak ada, tapi saya menganggap kepala sekolah yang hadir di sini Pak Wisnu sudah mewakili kepala sekolah yang lain. Ya, Bapak Ibu didatangkan kemari itu udah perwakilan guru-guru hebat. Jadi perwakilan guru hebat ini yang kami panggil ke depan Bu. Salah satunya tadi dari sekolah orang Ibu ya, Bu Tati ya. Pak Wisnu, semalam kita sudah refleksi ya. Sudah refleksi ada 4F ya Pak Wisnu. Pak Wisnu bisa nggak ceritakan kembali itu 4F-nya Pak Wisnu itu? Yang sudah Pak Wisnu rancang. Bisa? Tapi saya gabung aja semua dari 4. Boleh. Jadi praktik baik saya dari 4F itu yang sudah saya lakukan di SMA 1 Hamparan Perak. Yang pertama saya itu terhadap guru, ya saya terhadap guru itu sudah melakukan pengimbasan Bu. Pengimbasan dari MGMP, dari mata pelajaran saya sendiri. Kemudian saya minta tolong dengan anggota MGMP saya juga melakukan pengimbasan terhadap MGMP lain di SMA 1 Hamparan Perak. Artinya di sini saya melakukan suatu kolaborasi Bu. Kolaborasi meningkatkan potensi guru untuk memperdalam pembelajaran ini terhadap peserta didik yang di dalam kelas. Kemudian salah satunya juga kami ada hambatan itu untuk menentukan harinya Bu. Karena kan kita di sekolah itu sekarang ada 5 hari Bu. Jadi dari jam 7.15 kita aktif KBM, kemudian kita pulang itu jam 4
4 sore Bu. Jadi kami ngambil waktu itu di hari Jumat, dan hari Jumat dengan hari Sabtu. Di hari Jumat itu kami memulai itu dari habis sholat Jumat kami melakukannya, kemudian tidak cukup sampai hari Jumat itu kami lanjutkan lagi di hari Sabtu. Nah, itu salah satu bentuk karena saya yang diutuskan kepala sekolah untuk melakukan pembelajaran di pelatihan ini untuk melakukan bisa pembebasan di sekolah saya mengajar. Nah, itu salah satunya untuk pembebasan terhadap guru-guru yang ada di sekolah saya. Kemudian salah satu selanjutnya yaitu pembebasan saya terhadap siswa saya sendiri Bu di lingkungan sekolah itu dalam pembelajaran. Sekarang ini saya sudah menggunakan teknik digital ya Bu ya. Karena kan anak-anak sekarang kita ini generasi Z, artinya generasi Z itu semua siswa mampu menggunakan sebuah teknologi atau media-media sosial lain. Tapi kalau kita sebagai guru yang tua Bu, orang itu jenuh Bu. Metode-metode ceramah, kemudian hanya model ceramah itu aja dan memberikan tugas, orang itu ngantuk Bu, salah satunya. Tapi kalau kita menggunakan metode digital, anak-anak itu senang. Salah satunya saya membuat metode digital itu dalam bentuk TTS. Nah, jadi TTS itu kan dulu orang tua itu lebih suka pagi-pagi hari membaca dari TTS itu dan menjawabnya. Nah, begitu juga saya terapkan di sekolah saya. Salah satunya terhadap siswa saya, tapi menggunakan alat digital, bukan lagi pakai alat kertas ya. Karena kalau itu salah satu mengurangi beban yang ada di dunia pendidikan kertas tersebut ya. Jadi kalau digital itu termasuk mempermudah wawasan seorang siswa dalam pemanfaatan media sosial tersebut. Bagaimana kalau Pak Wisnu itu? Ini ya, kita ini Pak Wisnu daerahnya Hamparan Perak ya. Hamparan Perak. Seperti di SMA 1 Sunggar itu kan nggak dibenarkan ya bawa gadget ya. Tapi kecuali gurunya mau repot gitu ya. Apakah di SMA 1 Hamparan Perak juga diizinkan bawa gadget? Sebenarnya tidak diizinkan Bu, tapi sebelumnya itu saya memberitahukan dulu kepada wakil kepala sekolah bidang siswaan untuk mengizinkan saya siswa untuk membawa HP dalam mata pelajaran saya, karena salah satunya saya harus menggunakan media digital Bu. Itu salah satu bentuk kemajuan di bidang pendidikan kita. Oke. Ini saya masih bertanya sama Pak Wisnu ya. Ini di SMA 1 Hamparan Perak itu kan termasuk juga sekolah tua ya. Boleh dibilang makanya banyak guru-guru tua ya, guru-guru senior ya bagi Pak Wisnu ya. Apalagi mereka sudah ASN gitu ya. Nah, ketika Pak Wisnu itu pengimbasan ke sekolah, bagaimana sih perasaan Pak Wisnu? Apalagi kita kan di pembelajaran mendalam ini kan menerapkan pembelajaran digital, ya kan. Kemudian kita kemitraan belajar. Apakah itu ada enggak tantangannya sama Pak Wisnu? Ada Bu, tantangannya yang pertama itu kalau guru-guru yang senior saya yang udah tua itu Bu, kan susah memahami digital. Tuanya seberapa sih Pak Wisnu? Tuanya seberapa ada tua saya? Ya, tuanya dalam tahun depan pun kami Bu udah ada 2 guru yang masuk ke pensiun. Jadi itulah saya juga mau melakukan pengimbasan. Hari ini dia tahu, tapi besoknya nggak tahu lagi. Nah, itu ya. Jadi saya banyak sabar juga ya Bu ya, untuk terus berproses untuk kepada senior saya untuk bisa memahami tentang dunia digital dulu Bu. Ini kan kita cerita MGP nih. Pak Wisnu MGP-nya ada? MGP ada Bu. Aktif Bu. Di sosiologi berapa orang Pak? Kalau di sosiologi yang memang fungsinya di SMA 1 Hamparan Perak itu Bu ada 2. Ada 2 ya, makanya Pak Wisnu dapat jam banyak ya? Iya Bu. Oke. Nah, apakah ada, ini kan kemitraan, terkait kemitraan belajar ya, kita kan ada kolaborasi ya. Pak Wisnu itu selalu kolaborasinya dengan mapel apa? Yang pertama saya guru TIK, karena kan TIK itu kan berkolaborasi dengan saya itu terhadap siswa juga, pemanfaatan media digital, kemudian bahasa Indonesia Bu. Nah, bahasa Indonesia. Banyak sekarang siswa-siswa kita itu Bu menggunakan media sosial itu tidak pantas dengan bahasa-bahasa yang tidak cocok lah sebagai seorang siswa. Itu salah satu bentuk juga saya berkolaborasi dengan MGP Bahasa Indonesia itu biar guru bahasa Indonesia juga memberikan pemahaman terhadap siswanya dalam bijak dalam media sosial itu, dengan kata-kata bahasa Indonesia yang berbijak di media sosial. Oke. Nah, terkait dengan saya ini mau satu-satu dulu ya. Terkait dengan pembelajaran mendahului Pak Wisnu. Kan ada di situ berkesadarannya. Apakah cukup siswanya aja?
Kalau menurut saya tidak cukup aja Bu mahasiswa, tapi juga terhadap guru-guru lain, terhadap yang ada di lingkungan sekolah kita Bu. Nah, jadi artinya bersadaran itu sama-sama sadar bahwasanya kita itu sebagai seorang tenaga pendidik juga bisa mampu memberikan kesadaran seorang siswanya mampu melakukan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif dan kritis. Menurut Pak Wisnu yang berkesadaran itu seperti apa? Contoh misalkan dari kita sendiri dulu sebagai tenaga pendidik seperti apa? Yang pertama sadar itu bahwasanya ada rasa tanggung jawab apa yang diberikan salah satu tugas yang diberikan guru terhadap siswa. Kemudian kesadarannya itu siswa harus mampu memahami apa yang sudah diberikan seorang guru terhadap siswanya tersebut. Ya. Kalau berkesadaran ini kita selalu gandengan dengan olah rasa ya. Kalau kita nggak gandengan itu gitu kan. Kalau berkesadaran itu oke lah, yuk kita ini mau ngajar ya kan, dimulai dari SDM-nya itu kan gitu ya. Kalau kita nggak sadar kalau kita datang ke sekolah itu mau ngajar, kemudian kita masuk ke dalam kelas itu nggak punya alat kan gitu ya, nggak siap, bagaimana kita mau mempersiapkan diri peserta didik ataupun mau mau ngajak peserta didik, ayo nak kita belajar ini, manfaatnya ini kan ada kebermaknaannya ya di dalam ini. Jadi intinya ya kan Pak Wisnu, kalau kita mau ngajar di kelas itu kita sadar dulu kita mau ngapain gitu ya. Lalu kita rangkul ya anak-anak, kita buat nyaman kan anak-anak dalam kelas. Pak Wisnu ini dia. Pak Wisnu suka marah. Kalau marah, saya jujur ada sedikit. Itu marah karena salah satunya siswa yang melakukan kenakalan-kenakalan terhadap teman satu lingkungannya yang ada di dalam kelas tuh. Nah, tapi kalau teman-temannya itu kan pada fokus Bu. Ada salah satu siswa yang melakukan ya tindakan-tindakan tidak sewajarnya sampai guru harus marah ya. Sebenarnya itulah ya Bapak Ibu, kita kan ini apa ya, dalam satu kelas itu 36 latar belakang yang berbeda-beda. Kalau misalkan kita kerap ya melakukan diskusi misalnya begini, itu anak-anak kan ada yang sukanya dengan gambar, ada anak yang memang dia hobinya jalan, tapi ininya main gitu. Makanya ketika kita mendapatkan hasil ujian, hasil asesmen, ada guru itu bertindak jadi anak ini gini loh, tapi nilainya lebih tinggi ya. Nah itu sebenarnya kita yang mengidentifikasikannya itu ini ya kurang ya kalau menurut saya. Jadi Pak Wisnu selama anak itu enggak yang terlalu radikal ya, kalau menurut saya kita anggaplah anak-anak itu memang ya itulah dia karakteristiknya seperti itu ya. Tinggal Bapak Ibu kan gini ya Bu Dwi, kalau yang datang ke sekolah kita itu anak baik-baik aja, pastilah sekolah aman ya, nggak ada tugas kita ya kan, dan kita nggak hebat gitu ya. Tapi kalau kita tempa ya Pak Wisnu, orang yang bandel, udah setelah deket sama kita, dia nyaman, dia berubah, itu keren ya Pak. Nah, salah satunya Bu, saya ada namanya program Bu. Program itu visit, kunjungan ke rumah siswa. Jadi saya berkolaborasi sama orang tua siswa langsung ya Bu. Nah, yang saya data dulu yaitu anak-anak bandelnya dulu. Anak-anak yang bukan bandel kita bilang kayak dia memiliki kekurangannya itu yang ada di lingkungan sekolah, tapi kurang ada rasa sayang, rasa keperhatian kepada orang tua. Saya berikan di lingkungan sekolah, tapi saya cari dulu apa yang merasa seorang siswa ini merasa kekurangan, merasa kasih kebahagiaan, merasa kasih sayang oleh orang tuanya. Nah itu yang saya setiap kegiatan hari Sabtu itu Bu melakukan home visit dari pagi sampai sore. Kebetulan Pak Wisnu ini kan guru sosiologi, ya kan? Apakah dengan kedatangan Pak Wisnu itu ke rumah siswa, apakah orang tua itu merasa tersanjung dengan kedatangan Pak Wisnu atau merasa terintimidasi? Kalau terintimidasi nggak ada ya Bu ya. Saya datang sebelumnya itu saya bilangkan ke siswanya ya Bu ya, bahwasanya saya mau hari Sabtu mau ke rumahmu, tapi tolong bilangkan kedua orang tuamu Bapak datang ke rumahmu untuk silaturahmi Bu, untuk berbincang-bincang. Mungkin ya ada saya selipkan juga ya Bu ya, untuk masalah tingkah laku anaknya yang ada di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas tersebut Bu. Ya,
Yang penting gini ya Pak Wisnu, ini Pak Wisnu ini orang sosial, ada kaitannya dengan BK ya. Ya, kita datang ke rumah siswa untuk silaturahim. Kalau bisa orang yang kita datangin itu bisa tersanjung dengan kehadiran kita, ya kan, dan nggak merasa terintimidasi. Orang tua pun kalau bisa kita datang itu jangan merasa disalahkan gitu ya. Kita hanya mau memberitahukan, berinteraksi sama orang tua siswa ya sebenarnya seperti apa kan gitu ya Pak Wisnu. Terima kasih lah Pak Wisnu. Pak Wisnu ini hebat ya, udah mau mewakili BK untuk kunjungan. Pakai prosedur nggak Pak? Pakai prosedur. Yang pertama itu kan ada surat tugas dari kepala sekolah. Ya, mantap ya Pak Wisnu ya. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Pak Wisnu salah satu hasil karyanya ini ya. Iya, Bu, tentang ini saya dengan teman saya sama-sama MGP-nya sosiologi, Bu. Oh, siapa itu? Ibu Firsa. Oh, Ibu. Iya. Sama-sama. Oh, jadi kalian berdua ya MGP sosiologi. Sosiologi, Bu. Oh, oke lah. Jadi Pak Wisnu, ini pada saat kapan Pak Wisnu, pada saat materi apa Pak Wisnu gunakan media ini? Saat mata pelajaran sosiologi yaitu di bab kedua itu tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian itu bagaimana cara kita mendapatkan sebuah data di lingkungan masyarakat. Karena kan lingkungan masyarakat itu pasti ada permasalahan, Bu. Baik itu tentang konflik, gejala sosial, kesenjangan sosial, dan keharmonisan sosial. Jadi di situ ada beberapa metode, Bu. Dari metode penelitian kualitatif, kemudian kuantitatif, dan metode campuran. Berarti di sosiologi ada materi penelitian ya. Berarti ada nggak anak Pak Wisnu yang udah membuat sebuah karya tulis? Ada, Bu. Ada dalam bentuk dia tulisan jurnal, Bu. Kemarin itu saya sudah sempat bekerja sama pihak kampus saya, Bu, untuk menerbitkan hasil jurnal siswa saya ke dalam media kampus yang ada di tempat saya. Pak Wisnu ini salah satu dosen ya di Malibusara ya? Iya, Bu. Bukan dosen, asisten, Bu. Asisten ya. Iya. Alhamdulillah ya Pak Wisnu ya bisa anaknya bisa MOU ya untuk ini di sana, mana tahu Pak Wis bisa anaknya dibawa kunjungan ke Malibusara ya. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Pak Wisnu ini udah hebat ya. Boleh dibilang Pak Wisnu ini guru inovatif ya. Guru inovatif sudah menghasilkan karya inovatif ya bagi pembelajaran di SMA Negeri 1 Hamparan Perak ya. Terima kasih Pak Wisnu. Sama-sama, Bu. Pak Wisnu, perasaan Pak Wisnu setelah ini ya, sedikit ya, setelah mengikuti in 1, in 2 dan jumpa fasil kami bertiga, Pak Wisnu seperti apa perasaan? Perasaan saya itu pertama senang, Bu. Senang bisa bertambah ilmu saya, Bu. Yang nggak tahu menjadi tahu. Yang sudah saya tahu, kemudian saya pengibasan terhadap guru-guru yang nggak tahu menjadi tahu. Artinya dalam bentuk itu salah satu kebaikan saya melakukan di dunia ini. Terima kasih. Dapat dukungan penuh ya dari kepala sekolah ya. Dapat dukungan penuh. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Sekarang saya mau bertanya ke penulis kedua ini. Ini sebenarnya dari Ibu Anissa ya, Ibu Anissa. Bu Anissa dari kepala sekolahnya di sini. Oh, wakil, alhamdulillah ya. Bu Anissa, selama Bu Anissa itu mengikuti kegiatan in 1 sampai in 2, walaupun kita semalam sudah refleksi ya, ini Bu Anissa ini di depan wakil kurikulum ya. Maaf Bu, sebenarnya saya di SMA itu saya Wakil kurikulumnya beliau ada rekan saya kesiswaan. Itu mantap nih ya. Bu Anissa, walaupun Ibu wakil, apakah Ibu mendapat dukungan penuh ketika Ibu berangkat kemarin? Alhamdulillah Bu, sangat mendukung penuh. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih ya kepada yayasan ya yang sudah mengirimkan Bu Anissa kemarin. Bu Anissa lengkap kan 3 orang ya, ada yang lengkap alhamdulillah. Dari awal ya? Iya Bu. Dari awal. Bu Anissa sebagai wakil kurikulum, nggak salah nih yayasan mengirimkan Bu Anissa ya kan, supaya bisa pengimbasan langsung ya. Apakah ada kendala ya Bu Anissa? Kalau kendala itu pasti ada ya Bu ya. Jadi alhamdulillahnya kalau di SMA itu Jabalur itu gurunya muda-muda Bu semuanya. Bahkan kepala sekolah kami itu juga sangat muda. Di bawah Bu Di Anissa. atas saya 1
tahun Bu. Oh, iya. Ya. Jadi mereka itu kalau ada ilmu baru sangat antusias gitu kan. Apalagi ketika pertama kali kami in 1 pulang kan, Bu oleh-oleh apa nih ya, ilmu apa gitu kan. Jadi ketika kami pengimbasan mereka cukup antusias dan senang, apalagi partner saya, baik siswa saya sangat luar biasa antusiasnya, bertanya banyak gitu kan. Kemudian cuma ketika terkadang kita gini kan Bu, ketika kita memberikan ilmu pengimbasan